Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum sedang diuji. Politisi Misha Hasnaini Muin alias Wanita Emas telah melaporkan Ketua KPU ke DKPP. Hasnaini juga menuduh KPU telah mengatur partai yang lolos dan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Bagaimana seharusnya tuduhan ini dijawab oleh KPU? Untuk membahasnya telah bergabung manajer program Perludem Fadli Ramadhani. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam Mas Rita. Ya, Bang Fadli, bagaimana Anda melihat tuduhan yang dilontarkan oleh Hasnaini? Ya, pertama soal tuduhan kepada Ketua KPU ya dari salah satu Ketua Umum Partai Politik terkait adanya dugaan kasus pelecehan. Saya ingin membatasi diri bahwa tentu ini menjadi suatu persoalan yang mesti dituntaskan secara terang benderang begitu ya. Karena dugaan ini juga sudah masuk ke proses hukum. Dan tentu sebagai negara yang menghormati proses hukum, ya kita ikuti saja proses hukumnya sebaik-baiknya begitu. Dan tentu dalam situasi penyelenggaraan pemilu yang sedang berjalan, KPU secara kelembagaan, terutama Ketua KPU yang disebut dalam persoalan ini penting untuk menjelaskan ini secara proporsional kepada publik agar tidak terjadi informasi yang kemudian justru mengganggu kerja-kerja KPU dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Ya, yang jelas ini menambah PR dari DKPP dan jelas menguji kredibilitas dari KPU itu sendiri ya, Bang Fadli. Tapi kalau kita lihat dari awal dari tahapan pendaftaran, jelas banyak sekali isu yang menerpa kepada KPU, yaitu isu kecurangan pemilu yang semakin menerpa KPU, khususnya soal tahapan pendaftaran tadi, soal verifikasi faktual khususnya. Bagaimana Anda menyoroti situasi yang dialami KPU saat ini? Iya, terkait dengan persoalan adanya dugaan kecurangan atau dugaan manipulasi dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024, Mas Reza, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil memang menemukan data dan informasi yang valid terkait adanya kejadian tersebut. Ada dugaan yang dengan sengaja dilakukan oleh pejabat di lingkungan KPU atau kemudian pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang kemudian dengan sengaja memerintahkan, mengarahkan untuk kemudian mengubah hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu di daerah dari partai politik yang dari hasil verifikasi tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat begitu. Nah, informasi ini memang kami dapatkan dari sumber yang kredibel. Dan tentu ini juga sudah berproses hukum sebetulnya. Pada beberapa waktu yang lalu sudah ada laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan proses verifikasi ini. Dan kami dari Koalisi Masyarakat Sipil masih terus mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, melakukan verifikasi secara hati-hati yang tujuannya adalah untuk menjaga proses penyelenggaraan pemilu agar tetap jujur dan tetap adil. Dan menurut saya, Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi yang kemudian diberikan tugas konstitusional oleh negara untuk menyelenggarakan pemilu kita, juga wajib kemudian bertanggung jawab terhadap dugaan terjadinya kecurangan ini. Paling tidak, mereka mesti kemudian membuat suatu kebijakan yang transparan, secara terbuka, secara jujur, bagaimana persoalan-persoalan dalam proses verifikasi faktual partai politik yang lalu, yang kemudian menimbulkan kontroversi pada hari ini. Oke, artinya dari KPU sendiri harus segera menjelaskan begitu ya, Bang Fadli ya, terkait dengan isu-isu yang menerpa KPU. Walaupun memang tidak boleh hanya kemudian menyatakan itu tidak benar, dugaan itu tidak benar, tidak bisa selesai di situ menurut saya. Karena data dan informasi serta pengakuan dari beberapa sumber yang kami sudah verifikasi, memang dugaan kecurangan, dugaan perubahan data, dugaan perintah perubahan terhadap hasil verifikasi itu benar adanya. Nah, makanya agar ini tidak terus-menerus dianggap ya oleh sebagian orang, kemudian menjadi isu saja, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil kemudian juga menguji, kemudian memproses ini secara hukum. Dan salah satunya adalah yang pertama yang sudah dilakukan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Apakah ini akan berhenti? Kami ingin mengatakan ini akan terus berlanjut karena proses penyelenggaraan pemilu tidak boleh dibiarkan berada dalam situasi yang kemudian mengkhawatirkan karena adanya dugaan kecurangan,
dugaan manipulasi, dugaan kesalahan yang dengan sengaja ini diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang tentu sangat kita sayangkan. Oke, soal laporan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU itu sendiri, apakah sudah ada laporan dari DKPP, Pak? Justru ke DKPP, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menyampaikan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etik ya, tentu karena adanya perbuatan yang dengan sengaja diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kami melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran itu, khususnya berkaitan dengan masalah verifikasi faktual. DKPP adalah institusi yang kemudian diberikan kewenangan untuk memeriksa etika penyelenggara pemilu. Mereka bersifat pasif, mereka menunggu adanya pengaduan atau laporan, dan pengaduan dan laporan itu sudah kami sampaikan kepada DKPP, dan kami juga meminta kepada DKPP untuk menyelesaikan persoalan ini secara profesional, secara terbuka, secara transparan, yang tujuannya tidak lain tidak bukan, hanyalah menjaga proses penyelenggaraan pemilu 2024 tetap jujur, tetap adil dan berintegritas. Oke, saya bacakan kembali nih komentar dari Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani yang menilai KPU RI bukan sekedar mengatur pelaksanaan pemilihan, tapi telah jauh melenceng, yaitu mengatur siapa yang ikut dan siapa yang tidak boleh ikut dalam pemilihan umum yang akan datang. Artinya di sini ada persoalan yang ia soroti, yaitu terkait dengan tidak terbitnya berita acara atau surat keputusan KPU RI bagi partai-partai yang tidak lolos tahap pendaftaran. Bagaimana ini berpengaruh terhadap partai-partai yang tidak lolos di tahap pendaftaran, Bang Fadli? Ya, ini salah satu proses di awal pendaftaran partai politik yang dulu kami juga mengingatkan KPU ya. Karena tindakan administrasi KPU sebagai penyelenggara pemilu ketika kemudian menyatakan suatu partai politik yang mendaftar kepada KPU, berkasnya tidak lengkap atau berkasnya tidak memenuhi syarat, atau berkas administrasinya setelah diperiksa ternyata tidak memenuhi syarat, mestinya KPU mengeluarkan suatu produk hukum. Ya bisa keputusan salah satunya, yang menjelaskan bahwa memang suatu partai politik yang mendaftar tersebut tidak memenuhi syarat begitu. Sehingga ada semacam objek hukum yang kemudian akan diuji oleh partai politik kepada Bawaslu salah satunya untuk memastikan apakah keputusan atau sikap KPU tersebut sudah benar atau belum. Tapi menurut saya untuk hal tersebut sebetulnya kalaupun tidak ada surat keputusannya, mestinya partai politik juga bisa menguji tindakan administrasi KPU tersebut melalui mekanisme dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Kalau kemudian ini dibawa ke ranah dugaan pelanggaran administrasi pemilu, tidak ada surat keputusan yang legal formal pun sebetulnya tidak apa-apa. Yang penting ada tindakan dari KPU yang kemudian diduga terjadi melakukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada partai politik. Dan memang ini salah satu persoalan di awal dulu ya, ketika proses pendaftaran partai politik peserta pemilu. Oke, Bang Fadli, karena sempat disinggung juga nih Partai Umat dianggap mujur begitu. Karena diberi kesempatan verifikasi ulang kendati tak lolos verifikasi faktual. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Ini juga agak mengejutkan menurut saya. Kenapa kemudian keterpenuhan syarat partai politik itu sebetulnya kan berbatas akan waktu untuk bisa dipenuhi, Mas Reza. Makanya ada yang namanya jadwal verifikasi partai politik peserta pemilu. Ada jadwal, dan jadwal itu fix tanggalnya, kapan dimulai, kapan berakhirnya. Nah kemudian setelah verifikasi di awal, ada namanya masa perbaikan. Nah masa perbaikan itu jelas tanggalnya, kapan dimulai, kapan berakhirnya. Nah kalau sekarang kemudian ada keputusan KPU yang menyatakan suatu partai politik tidak memenuhi syarat, yang sudah melalui proses verifikasi dari tanggal yang sudah disetting tadi, sudah diatur tadi, dan sekarang tiba-tiba ketika mereka berproses di Bawaslu melalui proses sengketa, kemudian dilakukan lagi perpanjang waktu untuk memverifikasi keterpenuhan syarat ini. Ini kan inkonsisten menurut saya. Kalau memang sudah terjadi perbedaan pendapat antara KPU dengan salah satu partai politik terkait dengan keterpenuhan syarat, menurut saya itu tidak bisa dibawa ke ranah yang kemudian disebut mediasi itu ya. Meskipun ini salah satu ketentuan di dalam undang-undang pemilu, tapi kemudian KPU menurunkan standarnya dengan memberikan waktu lagi untuk perpanjangan, menurut saya ini salah satu bentuk inkonsistensi juga. Harusnya ya diuji saja apakah benar tindakan KPU dalam melakukan verifikasi faktual terhadap keterpenuhan syarat salah satu partai politik tadi
memang sudah dilakukan dengan benar atau belum. Itu yang kemudian diuji dalam proses ini harusnya gitu. Oke, baik, kita akan lihat nanti akan seperti apa khususnya hasil dari DKPP. Terima kasih Manajer Program Perludem Fadly Ramadhani sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.